Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Ira dalam ibadah anak sekolah minggu HKBP Tangkera. Apakah semua adik-adik sudah siap untuk ibadah hari ini? Kalau Kak Ira sudah siap loh. Kalau adik-adik sudah, lalu apa ya yang harus dipersiapkan? Masih ingat adik-adik? Ayo kita sebut sama-sama ya. Yang dipersiapkan yang pertama adalah Alkitab, buku catatan, pena, persembahan, dan jangan lupa pakaian harus cantik dan ganteng. Meskipun kita masih ibadah di rumah masing-masing, jangan bersedih, tetap semangat dan terus berdoa supaya pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa berkumpul bersama kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Apakah semua adik-adik sudah siap untuk ibadah hari ini? Ya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu. Karena berkat Tuhan kami masih diberikan kesehatan di pagi ini Bapa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, Tuhan memberkati, berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus ibadah. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami panjang umur, dan kami berdoa untuk negara kami, kota kami, supaya bisa kami kembali beraktivitas dengan sehat, berkumpul, bersekolah, beribadah tanpa ada rasa ketakutan. Tuhan, lindungi keluarga kami. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita awali kepada kita bernyanyi dari Bukanda Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersukaria. Di dalam nama Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini yaitu titah yang pertama sampai titah yang keempat dengan maksudnya. Titah yang pertama sampai titah yang keempat kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih,
dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam malam hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama minta kekuatan untuk dapat melakukan hukum Taurat Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40. Ajaib benar anugerah.
Marilah kita meminta pengampunan dosa atas segala dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, berjumpa lagi di ayat hafalan. Nah, ayo kita sama-sama membacakan ayat hafalan bersama kakak-kakak sekolah minggu. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Bukanda Sekolah Minggu nomor 40, Sonang di Lambung Yesus. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman sedunia mengakuinya, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan.
Halo adik-adik semua, apa kabar? Semua pada sehat kan? Yuk kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Ya, jangan ada lagi yang jalan-jalan ke sana kemari. Semua tertib, duduk yang teratur. Mama bapak juga disuruh duduk tertib, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang masih tidur dibangunin, abangnya semua ajak, biar kita mempelajari firman Tuhan. Nats bahan cerita untuk kita hari ini. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, ayo lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur atas anugerah berkat penyertaan-Mu yang masih kami rasakan, membangunkan kami dari tempat tidur kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui ibadah sekolah minggu. Sekalipun Tuhan masih dalam virtual atau dalam online, Bapa kami sudah rindu bersekutu dengan Engkau bersama saudara-saudara kami, berkumpul bersama di gereja-Mu. Tetapi kami yakin Engkau akan mendengarkan doa-doa kami, dan tidak berapa lama lagi kami akan bersama-sama memuliakan Engkau, bertemu dengan guru sekolah minggu kami, bertemu juga dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang lain. Bapa, hadirlah ketika firman akan kami dengarkan melalui Roh-Mu, supaya dengan kehadiran-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan menerima firman, melaksanakannya di dalam hidup kami. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, juga orang tua kami semua, om-om, tante-tante, kakak-kakak, abang-abang, dan juga mungkin ada opung yang ikut dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari semua kita buka kitab kita. Nats cerita Alkitab untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Evangelium atau Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca. Ya, Amang akan bacakan dari sini dan kita juga akan membacakan bersama-sama. Ikutin ya. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat yang pertama sampai 15. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang.
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan juga orang tua kami semua yang ikut menyaksikan ibadah ini, Yesus luar biasa. Yesus the best, luar biasa betul Yesus. Banyak mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan, tidak hanya satu. Kalau kita baca dalam kitab, ayo siapa bisa menyebutkan berapa mujizat yang Yesus bisa lakukan? Atau siapa bisa menyebutkan tanda-tanda mujizat yang Yesus kita lakukan? Ayo satu-satu, bisa ya? Ucapkan ya. Yang pertama, Yesus bisa mencelitkan mata orang buta sehingga dia bisa melihat. Yesus juga menyembuhkan telinga orang yang tuli supaya dia bisa mendengar. Yesus juga menyembuhkan orang yang bisu supaya dia bisa berbicara. Yesus juga menyembuhkan orang yang penyakit lumpuh supaya dia bisa berjalan. Yang dan selain itu juga banyak. Yesus membuat anggur menjadi bukan anggur menjadi. Yesus membuat air menjadi anggur. Baru itu yang benar. Yesus mampu membuat air menjadi anggur. Selain itu ada lagi, ada. Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Seperti siapa coba? Seperti Lazarus yang dihidupkan oleh Yesus dari antara orang mati. Sudah dikubur loh, sudah diantar ke kuburan, tetapi Yesus mengatakan, "Bangkitlah." Lazarus menjadi bangkit. Ada dalam nats ini juga Yesus mengadakan tanda mujizat. Dan katanya karena Yesus melakukan tanda mujizat begitu banyak, orang banyak pun datang berbondong-bondong menemui Yesus. Karena Yesus bisa melakukan tanda mujizat begitu banyak, menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Akhirnya orang banyak pun datang berbondong-bondong. Itu kita lihat di ayat 2 dalam nats kita hari ini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Luar biasa. Datang orang kepada Yesus karena Yesus mampu melakukan berbagai tanda mujizat dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Ayo, siapa sakit sekarang? Tunjuk tangan. Mungkin banyak sakit ya. Saudara-saudara kita banyak sakit sekarang. Sakit apa? COVID-19. Tetapi katanya ketika datang kepada Yesus, didoakan dan percaya kepada Yesus akan disembuhkan. Siapa yang sakit sekarang, nanti berdoa. Siapa yang sakit sekarang, yang terbaring lemah, serahkan dirinya kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Yesus akan menumpangkan tangannya sehingga orang-orang sakit akan disembuhkan. Kalau mama sekarang sakit, doakan bersembuh. Kalau bapak sekarang sakit, doakan bersembuh. Kalau opung sekarang sakit, doakan bersembuh. Serahkan kepada Yesus, datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada penyembuhan. Adik-adik dan Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini, selain itu di dalam nats ini, Yesus melihat orang banyak itu. Ketika Yesus melihat, oleh digerakkan rasa belas kasihan, Yesus berkata, mereka sudah lapar. Mereka sudah lapar. Kalau lapar yang mau diminta apa? Ayo, siapa pernah lapar? Kalau lapar minta apa sama mama? Gak mungkin lapar minta apa? Minta baju? Enggak ya? Gak. Kalau lapar minta makan. Mak, lapar. Pasti mama akan memasak makanannya. Yesus melihat orang banyak lapar. Ketika Yesus yang melihat orang banyak itu lapar, Yesus berkata, makanan apa ya yang bisa diberikan? Ya, apa ya yang bisa diberikan? Sehingga dalam nats ini Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Adik-adik, lihat, Yesus peduli sama orang lapar. Yesus peduli sama orang lapar. Karena Yesus peduli sama orang lapar, Yesus mau memberikan makan. Yesus mau memberikan makan. Kita juga diberikan Yesus makan. Diberkati yang dikerjakan Bapak sama Mama.
diberkati pekerjaan bapak sama mama sehingga bisa membeli makanan. Kalau Yesus tidak memberkati pekerjaan bapak sama mama, dari mana kita dapat membeli makanan? Dari mana kita akan diberi makan? Tetapi karena Yesus memberikan pekerjaan, Yesus juga masih melalui pekerjaan itu mama sama bapak dapat uang, sehingga dengan demikian Yesus memberkatinya dan kita pun dapat makan. Jadi kalau kita masih makan pagi ini, tadi mau sekolah minggu sarapan, atau nanti sesudah sekolah minggu juga makan, atau nanti siang makan, atau nanti malam makan, itu semua karena berkat Allah, berkat Yesus. Makanan yang kita makan itu adalah dari berkat Allah. Lihat, di sini dari mana kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Yesus mengasihi orang banyak sehingga tergerak hatinya, tergerak belas kasihan untuk memberi mereka makan. Kita semua juga dikasih Yesus, tergerak oleh belas kasihan Yesus, kita semua dapat makan. Tetapi dikatakan di sini Yesus mampu sebenarnya. Tahu apa yang Yesus lakukan? Tetapi untuk menjumpai Filipus. Siapa Filipus coba? Filipus itu siapa? Filipus itu salah seorang dari yang ke-12 murid Yesus. Filipus itu salah seorang dari 12 murid Yesus. Ya, 12 murid Yesus ya. Nanti di rumah dihafal lagi siapa murid-murid Yesus itu yang 12 itu. Tetapi di sini salah seorang dari murid itu, yaitu Filipus, ditanya Yesus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Tetapi katanya untuk mencobai. Filipus dicobai. Kenapa mesti dicobai? Kau udah dekat sama Yesus, gak tahu memberikan jawaban yang benar kepada Yesus. Kalau dekat sama Yesus, kita itu harus pasrah dan yakin Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Orang mati aja bisa dihidupkan, apalagi makanan, itu persoalan kecil. Yesus itu mampu melakukan berbagai tanda mujizat, apalagi makan. Orang sakit, orang buta, orang tuli, orang bisu bisa dia sembuhkan. Orang berpenyakit lumpuh sudah lama bisa berjalan, bisa sehat. Bahkan Lazarus yang mati itu bisa dihidupkan dari kematiannya, dibangkitkan dari kematiannya. Apalagi makanan, persoalan kecil sama Yesus. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kita lihat dalam nats ini apa kata Filipus. Dijawab Filipus di ayat 7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Banyak orang, bahkan dikatakan di ayat 11 itu sampai di ayat 10 itu sampai 5.000 orang. Filipus berpikir gimana mau makan 5.000 orang, memberikan sebanyak ini makan. Jangankan uang dengan 200 dinar tidak cukup itu. Uang banyak tidak cukup memberikan mereka makan, sekalipun hanya sepotong kecil, kata Filipus di sini. Tetapi karena Filipus gagal, dia tidak tahu bahwa Yesus itu mampu melakukan apa saja. Karena itu adik-adik, orang yang dekat sama Yesus, kita harus yakin bahwa Yesus mampu melakukan apa saja untuk kebaikan kita. Yesus mampu melakukan apa saja supaya kita bisa hidup. Yesus mampu melakukan apa saja supaya kita hidupnya dicukupi. Jadi jangan takut, ya jangan takut tentang makanan. Yesus akan mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi ketika si Filipus ragu dari mana makanan sebanyak ini, ada lagi murid yang lain. Sampai coba, ada murid yang lain berkata di ayat 8, yaitu Andreas, saudara dari Simon Petrus. Andreas itu juga murid Yesus, Simon Petrus juga murid Yesus. Murid Yesus yang lain, yaitu Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu butuh orang sebanyak ini? Oh, nggak mungkin lah, pikir si Andreas. 5 roti dan 2 ikan bisa makan 5.000 orang, daripada mungkin. Tetapi lihat adik-adik, anak kecil pun Tuhan bisa pakai untuk melakukan yang baik. Anak-anak kecil pun Tuhan Yesus bisa pakai untuk melakukan yang baik.
anak-anak loh, ya. Jadi kamu kalau ada makanan kamu jangan sembunyiin, karena dengan makanan kita itu Yesus mencukupkan kebutuhan kita bersama. Kalau ada makananmu, jangan kau rebut-rebutan sama adik atau abang. Dengan makanan yang sedikit itu kita berbagi, bisa dicukupkan semua. Lihat seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikannya. Dia tidak sembunyiin, dia tidak celit, dia tidak sembunyikan makanannya, tetapi dia tunjukkan ini ada makanan 5 roti dan 2 ikan. Coba kalau kamu punya makanan, apa kamu sembunyiin biar jangan orang lain tidak kebagian? Ya ayo, kalau kamu punya es krim, coba diapain? Disembunyiin biar abangnya tidak kebagian. Kalau kamu jajan beli makanan dari warung, kamu sembunyiin kan biar kawan-kawannya tidak kebagian. Tetapi lihat anak kecil itu, dia tidak sembunyikan, sehingga karena dia tidak sembunyikan makanannya, si Andreas melihat. Karena si Andreas melihat, dia berkata di sini ada seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, dia berkata tidak cukup katanya untuk orang sebanyak ini. Karena apa? Karena dia memakai logikanya, tetapi tidak memakai iman. Dia memakai logikanya, tapi tidak memakai iman. Padahal dia bersama Yesus dong. Kalau bersama Yesus ada yang tidak mungkin? Oh tidak, semua mungkin bersama Yesus. Kalau si Andreas berkata itu tidak mungkin dan tidak berarti untuk orang sebanyak ini, tetapi untuk Tuhan sedikit sekalipun, sebagaimanapun kecilnya, sebagaimanapun sedikitnya, itu bisa berguna dan bermanfaat. Kita lihat di sini, ketika si Andreas mengatakan seperti itu, Yesus berkata, suruhlah mereka semua duduk. Suruhlah mereka semua duduk. Biasanya kalau makanannya sedikit yang terjadi apa coba? Kalau kita di rumah makanannya sedikit yang terjadi apa? Rebutan. Sama aku itu katanya. Datang abangnya, sama aku. Datang sama aku. Rebutan. Enggak sama aku lah katanya. Ya. Apalagi kalau ada 3 orang makannya cuma 1, mama hanya bawa 1 es krim ke rumah pasti rebutan. Tetapi lihat di sini, adik-adik, di dalam nats ini mereka dikatakan disuruh duduk, tidak ada yang rebutan. Sekali lagi, sedikit pun makanannya kalau di rumah jangan rebutan ya. Jangan. Kalau rebutan itu menunjukkan orang yang tidak yakin akan kuasa Tuhan. Kalau rebut-rebutan itu ya, apalagi sampai dorong-dorongan, apalagi sampai tonjok-tonjokan, itu menunjukkan orang yang tidak yakin kepada Tuhan. Tetapi mereka disuruh duduk. Kalau ada yang sedikit dibagi bersama, kalau ada banyak juga dibagi bersama. Jangan rebut-rebutan. Orang yang congok itu orang yang rebutan. Tetapi yang percaya sama Tuhan tidak seperti itu. Dia tenang, biarpun sedikit dibagi. Yang sedikit dibagi bersama, yang banyak juga dibagi bersama. Ya, jangan rebut-rebutan. Itu bukan orang percaya sama Yesus. Mereka disuruh duduk semua. Karena di sana ada rumput katanya. Bisa duduk tenang. Di ayat yang 5.000 orang itu, orang banyak itu disuruh duduk semua. Dan ketika mereka semua duduk tenang, tidak ada yang rebutan, tidak ada yang ribut, tidak ada yang bersuara-suara, Yesus mengucap syukur. Yesus mengucap syukur. Dan sesudah mengucap syukur, dibagi-bagikan. Sesudah mengucap syukur, baru dibagi-bagikan. Adik-adik, nats ini mengajar kita supaya mensyukuri semua makanan. Yang sedikit pun disyukuri, yang banyak juga disyukuri, yang bagaimanapun harus disyukuri. Kalau dengan disyukuri bagaimana? Disyukuri itu menjadi berkat. Ya, karena itu kalau mama bawa sedikit makanan ke rumah jangan bersungut-sungut dong. Syukuri karena bisa masih punya makanan. Kalau makanan hanya sedikit jangan bersungut-sungut dong. Jangan terus menggerutu, jangan terus mengomel-mengomel. Kau sedikit kali, ya, bukan. Tetapi orang yang percaya, yang sedikit disyukuri, berdoa kepada Tuhan supaya yang sedikit itu juga dicukupkan dan menjadi berkat. Yang banyak juga disyukuri, jangan menjadi congok, disembunyiin. Ya, dengan disyukuri akan menjadi berkat. Sesudah menjadi berkat, lihat di sini apa yang terjadi. Mereka semua duduk tenang, mengucap syukur. Yesus datang juga mengucap syukur. Dan ternyata yang sedikit itu dibagi-bagi cukup, malah berlebih katanya. Itu karena diberkati Tuhan. Itu karena apa? Karena tahu mengucap syukur. Sehingga mereka berkelimpahan, kebutuhannya dicukupi.
sepi. Makanya di rumah jangan terus bersungut-sungut, jangan terus menggerutu, jangan terus cengeng, mengomel-mengomel. Kalau sedikit pun disyukuri, sesudah dibagi pasti akan dicukupkan, karena Tuhan akan bekerja. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang tidak bisa. Bagi Yesus mampu melakukan semua. Dia mampu mencukupkan yang sedikit itu menjadi berkat, dan kita pun akan bersukacita. Dan lagi selanjutnya, adik-adik, dikatakan di sini ternyata yang sedikit itu bisa jadi melimpah ruah, menjadi banyak. Yang sedikit itu karena diberkati Tuhan ada sisa 12 bakul. Oh, luar biasa. Tadi hanya 5 roti dan 2 ikan, sekarang sisanya 12 bakul. 5.000 orang sudah dikasih makan, semua kenyang. Kenyang kan? Iya, kenyang. Dikatakan di ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, semua kenyang, tidak ada yang kurang, semua kenyang. Luar biasa ya? Karena Tuhan yang memberikan kenyang. Ya, karena Tuhan yang membuat menjadi berkat sehingga semua kenyang, tidak ada yang bersungut-sungut, semua dicukupi kebutuhannya. Dan selanjutnya sisa lagi 12 bakul. Sisa lagi 12 bakul. Berarti mereka baik-baik orangnya, tidak rebutan. Sehingga karena tidak rebutan, tidak cengeng, tidak dorong-dorongan, tidak celit, sehingga ada sisanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dan juga orang tua kami, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, ya, jangan karena sedikit kita sepele. Kalau orang pintar, penghasilannya sedikit, Tuhan bisa buat menjadi melimpah ruah. Kalau memang kita mau berserah kepada Tuhan dan kita mau mensyukurinya kepada Tuhan, kita akan dimampukan membagi yang sedikit itu. Karena kita dimampukan membagi yang sedikit itu, kita akan tabung sedikit-sedikit. Yang kita tabung itu pun akan menjadi banyak. Kita lihat dalam ayat sini, yang sedikit itu diberkati Tuhan, didoakan, mengucap syukur, semua kenyang, dan malah bisa lagi sisa 12 bakul. Bukan hanya yang banyak mata pencahariannya, yang banyak uangnya, yang bisa bersyukur. Bukan hanya yang banyak uangnya, yang bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita. Orang yang sedikit uangnya, yang sedikit makanannya, karena Tuhan memberkati, itu akan menjadi sukacita. Itu akan menjadi berkat. Lebih bagus sedikit menjadi berkat daripada banyak tetapi itu menjadi kutuk. Lebih bagus sedikit menjadi berkat daripada banyak itu menjadi kutuk dan Tuhan tidak berkati. Ya, karena itu adik-adik kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap mau makan, setiap dalam kehidupan apapun yang kita lakukan, biasakan bersyukur supaya Tuhan mencukupkan dan memberikan kita sukacita. Amin. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah itu Tuhan menjadi kehidupan kami, supaya kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ajar kami menjadi anak-anak yang percaya penuh kepada Oleh, tidak menggerutu, tidak cengeng, tidak bersungut-sungut. Ajar kami juga Tuhan untuk meyakini kuasa-Mu, sehingga kami bisa melakukan tanda mujizat dalam hidup kami. Dengan kuasa-Mu, Engkau bisa melakukan apa saja demi kebaikan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi juga kami mau berbagi dengan setiap orang. Karena dengan berbagi dengan setiap orang kami menunjukkan kasih, dan kami juga menunjukkan karakter orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, berkatilah hidup kami, berkati orang tua kami, biarlah Kau campur tangan dalam hidup orang tua kami, sehingga dengan penghasilan orang tua kami, kebutuhan kami dicukupkan, sehingga dengan pekerjaan orang tua kami Tuhan, orang tua kami mampu membiayai hidup kami, dan biarlah kami Tuhan hidup berkecukupan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau beserta kami juga dalam setiap sekolah pendidikan kami, supaya dengan penyertaan Tuhan dalam sekolah kami, anak-anak kami ini, kami semua bisa meraih cita-cita kami di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memulihkan bangsa kami, memulihkan hidup kami, memulihkan dunia ini yang menderita sekarang karena COVID-19. Biar dengan campur tangan Tuhan, COVID-19 ini bisa dengan segera berlalu. Kami bisa kembali bertemu dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami di sekolah minggu, baik juga di sekolah atau dimanapun,
sehingga Tuhan kami bisa berinteraksi lagi dengan benar, sehingga Tuhan kami bisa kembali beraktivitas dengan sukacita dalam Engkau, karena COVID-19 ini akan berakhir dan berlalu. Berikan hikmah kebijaksanaan kepada pemerintah kami, supaya dengan kuasa-Mu, supaya dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, hikmah daripada Tuhan, COVID-19 ini bisa teratasi. Berkati kami Bapa, berkati guru-guru kami, guru-guru di sekolah dan juga guru-guru sekolah minggu, supaya mereka sabar mendidik, membimbing kami ke jalan yang Kau kehendaki. Kami serahkan hidup kami Bapa, biarlah Engkau berkenan dengan hidup kami dan Engkau mendengar doa-doa kami. Di dalam kasih Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, ampunilah dosa kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian sekolah minggu, 5 roti dan 2 ikan, sambil menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan Allah menerangi engkau dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu
dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah adik-adik, berjumpa di pengumuman. Untuk pengumuman minggu depan dicatat ya adik-adik. Ayo, buka Alkitabnya. Pengumuman pertama, buka Alkitabnya untuk ayat hafalannya. Ayat hafalan untuk minggu depan terdapat di Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat hafalan untuk minggu depan di Galatia 6 ayat 2. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu membuat kreativitas. Nah, adik-adik, dicatat ya tugas kedua yaitu membuat keranjang yang isinya 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau Kak Ira ada 5 roti dan 2 ikan serta ada keranjangnya. Bahan-bahannya terbuat dari bisa kertas origami, kertas HVS, dan apapun itu yang semenarik mungkin, sekreatif adik-adik semuanya. Dan ini tugasnya bersifat perkeluarga ya adik-adik, dikumpulkannya. Jadi bekerja sama bersama adik, kakak, ataupun abangnya. Dan jangan lupa tugas yang pertama dan yang kedua dikumpulkan di Facebook ASM Tangkerang. Sampai jumpa kembali.